Banyak yang bilang ikut Brazilian Jiu-Jitsu itu mahal, terutama dari mereka-mereka yang baru mau mulai ikut latihan Brazilian Jiu-Jitsu. BJJ itu mahal. Benarkah omongan-omongan itu? Yuk kita bahas hari ini. Oke guys, perkenalkan nama saya Rudi Suryajaya. Saya salah seorang pelatih Brazilian Jiu-Jitsu di mana saya sudah melatih di Shaka BJJ Academy dari tahun 2016 hingga hari ini. Dan saat ini saya pemegang sabuk hitam di Brazilian Jiu-Jitsu. Dan saya mengajar di klub saya di Shaka BJJ Academy di kota Surabaya. Dan ini sebuah pertanyaan yang sering banget saya dapati. Banyak yang merasa dan menanyakan kenapa kok ikut latihan Brazilian Jiu-Jitsu itu lebih mahal dibandingkan ikut bela diri yang lainnya. Nah, ada beberapa hal yang harus kita pahami sekarang. Jadi yang pertama, Anda harus paham dulu by nature apa itu Brazilian Jiu-Jitsu. Brazilian Jiu-Jitsu adalah sebuah latihan bela diri yang fokusnya ada pada bantingan, ada pada kuncian dan permainan ground fighting. Jadi fighting yang dilakukan di lantai. Oke, jadi tentunya itu akan sedikit berbeda dengan Anda yang berlatih bela diri striking, misalkan seperti karate atau taekwondo atau mungkin boxing dan silat dan sebagainya, bela diri yang basicnya based on standing. Kalau Anda berlatih bela diri yang based on standing, Anda bisa melakukan itu di atas tanah. Anda bisa melakukan latihan di atas lantai tackle atau lantai semen sekalipun, it's okay. Anda bisa melakukan latihan-latihan tadi dengan cukup aman. Oke, tetapi kalau kita bicara mengenai latihan bela diri yang ada banyak teknik bantingan, ada banyak teknik kuncian, dan Anda ada permainan ground fighting, oke, tentunya Anda akan membutuhkan matras. Oke, Anda akan membutuhkan matras untuk tempat Anda berlatih. Jadi tidak bisa Anda latihan bantingan di atas tackle. Meskipun saat ini di Indonesia masih banyak yang melakukannya. It's okay with that. Dulu saya juga pernah melakukan hal seperti itu. Tapi tentunya resikonya akan semakin banyak. Oke, dalam artian Anda bisa jatuh di lantai meskipun teknik jatuhan Anda benar, tapi ada kalanya Anda dilakukan bantingan yang keras, full power, out of control, terkadang bisa terjadi cedera dan Anda bisa mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Contoh yang terjadi pada diri saya. Kalau Anda perhatikan gigi saya itu ada gupil. Gigi saya ini gupil, pecah. Kenapa bisa pecah? Ya karena terjadi waktu kapan? Sekitar waktu saya SMA kelas 3. Ya, saya latihan matrasnya tidak terlalu besar. Saya ring out, kena bantingan, kena jatuhnya di tackle, pecah gigi saya. That's it. No complain about it, tapi itu sebetulnya hal yang bisa dihindari saat ini dengan apa? Anda latihan dengan matras tempat latihan yang proper, yang menggunakan matras yang baik dan benar. Matras yang baik dan benar ya tentunya akan membutuhkan biaya. Jadi sekali lagi ada biaya yang diperlukan untuk apa ya? Untuk matras tempat Anda berlatih ini. Oke. Mulai dari matras yang murah, misalkan Anda menggunakan matras yang hanya menggunakan puzzle mat, atau Anda menggunakan matras yang jauh lebih bagus seperti yang saya pakai di tempat latihan saya. Atau malah ada yang lebih bagus lagi menggunakan matras yang di bawahnya ada lapisan peredamnya. Jadi waktu Anda melakukan bantingan akan lebih meredam bantingan-bantingan tadi. Nah, itu tentunya membutuhkan biaya. Nah, itu yang membuat salah satunya kenapa biaya latihan itu tentunya akan terhitung dengan fasilitas yang diberikan. Ada tempat latihan yang dindingnya ya cuman tembok aja, it's okay. Ya kalau Anda berlatihnya cukup aman, Anda bisa menjaga nggak sampai nabrak-nabrak ya it's okay. Tapi kalau misalkan latihan BJJ terkadang ada tabrak-tabrakan yang cukup keras ya, Anda akan lebih baik kalau di tempat latihannya ada pelapis dinding seperti di tempat saya misalkan. Ada lapisan dindingnya, ada lapisan pelindungnya lagi, matras yang di dinding. Jadi kalau Anda nabrak ya baik-baik saja, tidak mengalami cedera-cedera kenapa. Jadi itu adalah biaya tambahan sebetulnya yang ya itu yang harus Anda pertimbangkan kalau Anda memilih tempat latihan Brazilian Jiu-Jitsu. Ya kan? Kenapa ya? Karena kita mau berlatih, tapi tentunya kita juga mau berlatih dengan aman. Nah itu ada sesuatu yang dikeluarkan, biaya yang dikeluarkan oleh pemilik tempat latihan Anda atau coach Anda atau siapapun yang punya tempat itu. Jadi tidak bisa serta-merta kok saya kepingin tempat latihannya jadi yang semurah mungkin loh. Kita sendiri yang ngajar ini sebetulnya kalau bisa bikin semuanya jadi murah ya kita kepinginnya seperti itu. Tapi ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk perawatan tempat-tempat latihan dan sebagainya.
Itu yang pertama. Belum lagi di fasilitas ada tempat-tempat latihan yang ya bukan cuma pakai kipas angin, ada lagi yang menggunakan AC dan sebagainya, ya tentunya ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan. Selain itu ada lagi yang mereka tempatnya selain bukan tempat sendiri, tempatnya mereka masih sewa misalkan, tentunya ada biaya sewa yang diperlukan. Dan itu tentunya ya harus diperhitungkan sebagai biaya-biaya dalam operasional. Jadi kalau Anda menghitung kok lebih mahal coach tempat latihan BJJ dan sebagainya, ya karena ada biaya-biaya tadi sebetulnya yang dikeluarkan oleh coach tempat Anda melatih sebetulnya. Jadi itu yang harus dipertimbangkan, kenapa terkadang terasa sedikit lebih mahal dibandingkan tempat lain yang mungkin tidak membutuhkan fasilitas-fasilitas seperti ini. Ya, dan sekali lagi tempat ini ya kembali lagi akan bervariasi. Kalau kita ngomong mengenai harga tempat latihan BJJ itu di Indonesia saat ini bervariasi. Yang paling tinggi misalkan kita bicara di Jakarta dan mungkin kita bicara di Bali itu bisa sampai jutaan biaya latihannya per bulan. Ya memang karena memang ongkos di sana sewa tempat, ongkos untuk sewa tempat, ongkos untuk biaya hidupnya juga lebih tinggi. Kalau Anda bicara di daerah-daerah yang lain misalkan di Surabaya, mungkin di Semarang, di Jogja, di Solo atau di kota-kota yang lain itu tentunya akan bervariasi berbeda-beda menyesuaikan dengan apa ya lokasi masing-masing, biaya sewa tempatnya, biaya untuk biaya hidupnya, biaya untuk pelatih Anda makan dan sebagainya, tentunya itu akan diperhitungkan di sana. Jadi akan berbeda-beda. Tetapi kalau Anda bicara yang pertama yang menurut saya akan membedakan itu ya satunya adalah mengenai fasilitas, mengenai tempatnya. Oke, kalau Anda memilih tempat yang lebih proper dengan fasilitas yang lebih baik, ya tentunya akan ada harganya tentunya. Jadi ya itu sesuatu yang menurut saya sangat amat normal. Samalah dengan kalau Anda misalkan Anda mau nge-gym, misalkan Anda mau nge-gym yang harganya murah yang per bulan sekitar 200.000 tentunya ada. Atau Anda mau nge-gym yang harganya sampai di atas 600.000 sampai jutaan per bulan mungkin di hotel dan sebagainya, tentunya itu juga ada. Itu kembali ke pilihan Anda masing-masing. Itu kita bicara yang poin pertama, fasilitas. Poin yang kedua yang kita mau bicarakan adalah siapa yang melatih. Kita ngomong mengenai siapa coachnya. Jadi menjadi seorang pelatih di Brazilian Jiu-Jitsu itu membutuhkan waktu belajar yang cukup lama. Jadi bukan cuma dalam hitungan 1 tahun 2 tahun Anda terus tiba-tiba Anda bisa melatih. No, saya pastikan enggak segampang itu ceritanya ya kan. Kalau segampang itu ya mungkin BJJ di Indonesia mungkin sudah jauh lebih banyak sekolah yang buka di Indonesia. Kenyataannya tidak secepat itu perkembangan BJJ di Indonesia. Why? Karena untuk Anda menjadi seorang pelatih yang qualified itu membutuhkan waktu belajar yang cukup lama. Saya pun dulu mengajar tahun 2016 itu baru saya mulai membuka Shaka BJJ Academy, itu pun bukan keinginan saya, cuman ya memang ada ceritanya, terpaksa saya harus mengajar. Oke. Why? Karena ya kepepet waktu itu coach saya berhenti mengajar dan sebagainya, saya harus meneruskan untuk mengajar. Jadi saya pun mulai mengajar itu saya tahun 2016 saya sudah latihan kurang lebih 7 tahun saya latihan baru saya mulai mengajar. Sampai hari ini saya meneruskan untuk mengajar di Shaka BJJ Academy. Jadi seperti itu. Perlu waktu untuk Anda gain knowledge, perlu waktu untuk Anda punya pengetahuan dan kemampuan yang cukup untuk Anda bisa mengajar ke orang lain. Kalau enggak yang terjadi apa? Kalau seorang yang baru belajar sedikit kemudian buru-buru mengajar ya tentunya yang diajarkan mungkin tidak sesempurna kalau dia belajar beberapa waktu lagi ke depannya. Dan untuk mendapatkan semua pengetahuan ilmu yang dia dapatkan itu ya tentunya coach Anda harus belajar. Dan setahu saya belajar yang namanya BJJ dimanapun ya itu ada biaya yang dikeluarkan, kita harus belajar. Kalau sekarang lebih enak kan karena di kota-kota sudah ada. Zaman dulu kita kalau mau nambah sesuatu yang baru kadang kita mesti ke Jakarta. Kita harus berangkat ke Bali untuk kita ikut seminar, untuk kita ikut course di sana, kadang-kadang take a private class dan sebagainya. Itu biaya yang diperlukan sebetulnya. Jadi ya coach Anda pun mengeluarkan biaya-biaya tadi untuk bisa mempunyai knowledge yang bisa diajarkan kepada Anda. Zaman sekarang tentunya lebih mudah, ada YouTube lah, ada Instagram, ada bisa juga kita online course. Online course pun saya juga mengikuti online course. Oke.
Dan itu pun juga saya mengeluarkan biaya, saya bayar untuk saya bisa meningkatkan skill saya, maksudnya untuk saya ajarkan ke murid-murid saya. Jadi itu biaya-biaya lagi sebetulnya. Jadi kalau Anda seorang pelatih, terus Anda, saya sudah punya pengalaman 5 tahun, 8 tahun saya belajar, saya tidak perlu belajar lagi. Yang saya ajarkan akhirnya adalah ilmu mati, bukan tidak berguna, tetapi ilmu saya tidak berkembang lagi. Dengan update-update yang ada, akhirnya yang saya ajarkan adalah teknik-teknik yang mungkin outdated, teknik yang ketinggalan zaman. Oke, bukan teknik yang lebih update. Nah, caranya untuk update gimana? Ya pelatihnya harus mau ikut course, pelatihnya harus mau belajar lagi, meluangkan waktu ikut seminar, membeli online course dan sebagainya tadi. Jadi harus ada upgrade skill. Oke. Nah, tentunya Anda lebih kepingin mana? Anda kepingin dilatih oleh pelatih yang ilmunya nggak update, atau Anda kepingin dilatih oleh pelatih yang ilmunya update? Nah, itu kembali lagi, itu ada pilihan di pihak Anda masing-masing. Contohnya aja Anda kuliah, misalkan Anda kuliah, ada tempat kuliah yang dosennya mungkin lulusan S1 sudah bisa jadi dosen. Ada tempat kuliah yang mungkin standarnya lebih tinggi, Anda S2 baru bisa jadi dosen. Ada lagi tempat kuliah lebih canggih lagi, mungkin yang ngajar sudah profesor semua, ya ada lagi mungkin. Jadi itulah step by stepnya. Oke, jadi tentunya itu akan membedakan satu dengan yang lainnya. Jadi berbeda-beda tentunya. Jadi ada biaya memang yang harus dikeluarkan untuk kelangsungan jalannya sekolah tadi. Oke. Kalau Anda mempunyai satu tempat latihan dan tempat latihan itu tidak bisa membiayai tempat latihan itu, ya akhirnya tempat latihan Anda akan tutup. Kalau tempat latihan itu tutup, ya yang terjadi apa ya? Anda mau latihan kemana? Ya? Anda lebih susah lagi nanti akan mencari tempat latihan untuk Brazilian Jiu-Jitsu. Kemudian lagi ada lagi yang bicara mengenai pakaian latihan untuk Brazilian Jiu-Jitsu. Kenapa sih yang namanya BJJG itu kok mahal, coach? Ya itu sih sebetulnya juga saya kepinginnya tidak seperti itu ya kan. Yang jualan kan bukan saya yang jualan. Masalahnya di Indonesia belum ada yang bisa membuat baju BJJG seperti ini. Bahannya ini yang nggak ada masalahnya. Bahan baju BJJG yang namanya kain wovennya yang seperti ini, pearl weave seperti ini itu belum ada. Jadi kita mau nggak mau sebagian besarnya kita masih import. Nah kalau kita import, masalahnya import kain, import tekstil masuk ke Indonesia itu kenakan pajak khusus. Anda bisa cek di Google, kena pajak khusus. Pajak khusus itu ya anggapnya kita ini Indonesia adalah negara penghasil kain. Kenapa kok harus import? Nah, kain baju latihan kita ini dianggapnya sebagai barang mewah. Jadi kena pajak khusus. Jadi harganya mahal. Padahal kalau Anda cek mungkin seperti Anda cek mungkin di toko-toko online luar negeri, harganya nggak semahal seperti di Indonesia sebetulnya. Kok bisa gitu, Gus? Ya itulah. Karena kita kena pajak khusus untuk mengenai baju latihan ini. Jadi dianggapnya ya ini barang mewah tadi. Kenapa nggak pakai yang lokal ya? Misalnya lokal nggak ada. Kalau lokal ada yang bikin kain produk seperti ini ya saya rasa ya kita akan punya baju latihan harganya jauh lebih murah daripada harus import dari luar negeri. Jadi Anda yang mendengar video saya mungkin Anda terpikir untuk saya punya pabrik kain, saya mau bikin kain produk seperti ini ya. Please do that. Oke guys. Itu sebetulnya yang dipikirkan. Jadi kalau kita ngomong kembali lagi mengenai Brazilian Jiu-Jitsu mahal apa enggak, itu sesuatu yang sangat relatif. Bahkan kok menurut saya punya anak umur 12 tahun kelas 6 SD. Biaya les anak-anak sekarang di luar kelas Brazilian Jiu-Jitsu itu jauh lebih mahal daripada ikut Brazilian Jiu-Jitsu. Oke, Anda les coding itu harganya berapa? Cek di Google. Anda les berenang itu harganya berapa? Anda bisa cek di Google. Anda les piano itu harganya berapa? Bisa cek di Google. Dan itu semua lebih mahal daripada biaya latihan Brazilian Jiu-Jitsu. Wow. Oke, jadi biar Brazilian Jiu-Jitsu mahal apa enggak? Relatif. Oke. Tetapi kita melihat dengan manfaatnya sekarang. Yang Anda dapatkan dari latihan Brazilian Jiu-Jitsu apa? Yang pertama menurut saya ya, Anda belajar untuk latihan bela diri itu basic, very important. Untuk anak-anak, untuk dewasa, it's a very good martial art. Yang kedua, badan Anda jauh lebih sehat dengan Anda latihan Brazilian Jiu-Jitsu. Yang ketiga, Anda punya mental, punya pikiran jauh lebih baik, lebih sehat daripada Anda nggak latihan Brazilian Jiu-Jitsu. Oke, dan banyak hal-hal lain lagi menurut saya mengurangi stres.
dan sebagainya. Anda punya teman-teman yang baru, Anda punya komunitas yang lebih baik di Brazilian Jiu-Jitsu, itu tidak Anda dapatkan di tempat yang lain. Menurut saya itu hal-hal yang membuat Brazilian Jiu-Jitsu sangat worth it untuk Anda coba. Oke, itu sekali lagi pendapat saya pribadi yang sudah belajar Brazilian Jiu-Jitsu dari tahun 2009 sampai tahun 2026. Oke, kurang lebih 16 tahun saya latihan, ini pengalaman saya sejauh saya latihan Brazilian Jiu-Jitsu. Itu yang saya dapatkan dan menurut saya itu super worth it. Oke, buat Anda yang kepingin latihan Jiu-Jitsu, Anda penasaran mau mencoba, Anda terpikir, oh ikut BJJ itu gimana sih? Anda ikut aja. Coba dulu 1 bulan, kalau memang Anda cocok lanjutkan bulan kedua, bulan ketiga. Dan kalau Anda cocok seperti saya, ya Anda lanjut sampai Anda black belt. That's the way it is. Okay guys, hope it helps. Keep on training and see you on the mat. Hush.